Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah, lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat di tengah masyarakat kita sudah dianggap hal biasa saja. Misalnya, ada wanita merokok di tengah keramaian. Dan yang lebih membuat miris adalah wanita tersebut berjilbab. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah dan rasa malu. Sungguh, maksiat-maksiat ini akan mendatangkan azab dari Allah. Ustadz Das'ad Latif mengingatkan kita semua. Berikut adalah suara kajian Ustadz Das'ad Latif. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, sholatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor, potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Tan lewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Beberapa kali saya masuk warung kopi. Karena ajak teman saya ngajak. Oke lah, nanti dibilang Ki sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya. Kok ada Bugis Makassar, budaya kita siri, budaya kita Matandre siri. Kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum. Yang membuat saya miris, merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Kita sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, makunraye ipakalebi, makunraye matandre onronna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa, dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas. Tidak malu deklarasikan dirinya. Riolo makadete sama siri kok mapigau salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya. Masuk kok upaka siri kasih di kampung.
Bapak rela dia buang anak gadisnya. Untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa? Nyata-nyata hamil 7 bulan, pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini, itu yang membuat azab Allah cepat datang. Lalu orang bilang begini, kalau negara barat bagaimana Ustaz? Taleo-leo itu. Jepang lah misalnya. Oh jangan salah Pak. Jepang itu, saya sudah berapa kali ke sana, akhlaknya tinggi Pak. Tidak ada tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, tidak malu jadi caleg. Apalagi kita lihat negara kita, bandingkan negara Eropa, barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh, jangan salah Pak, mereka banyak dosanya tapi cerdas. Punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya mau khotbah Jumat di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Mereka punya teknologi. Sebelum terjadi, 24 jam sebelum terjadi, di handphonenya sudah dia tahu angin itu sudah di sini sekarang. Lagi sekian jam sampai di lokasi kita. Apa di Indonesia? Sejak 2012 ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012 baru Pina kasih tahu Ki. Kalau begini negara kita, jangan salah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua. Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah, lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya ko yalenno paringarseng, yalenno paringereng. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu nulis skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur, mari ngerako, kembali kau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri tak. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa. Apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya. Jangan kau bilang diuji kau bos. Sidang Jumat yang saya muliakan. Tidak ada hal yang sia-sia di sisi Allah. Gempa, bencana, saudara kita yang ditimpa di Sulawesi Tengah. Sesungguhnya faedahnya. 1, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita. Karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan. Tapi sabar. Dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lama gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua hikmah.
dari ini, kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerap kok bos, ajak mental liwat-liwat. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah uji kesetiakawanan sosial. Mana itu yang teriak-teriak selama ini? Saya NKRI, saya Pancasila. Buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.